mereka ingin pelan-pelan menutup market kita. Jadi market kita harus dibuka, tetapi market mereka harus ditutup dengan alasan-alasan policy yang tentu disusupi. Ya, ini dinamika yang terjadi karena kalau kita lihat data ekonominya tadi menuju resesi. Ingat ini, mereka nggak mau itu. Selalu kalau pas ngomong-ngomong berdua, selalu hal seperti itu saya tanyakan. Kenapa? Dan nggak akan bisa mendahului sampai kapanpun. Negara berkembang itu, atau negara maju itu, tidak mau negara berkembang itu jadi negara maju. Jadi kalau bukan dari kita sendiri, membuat kita jadi negara maju, nggak akan jalan deh. Orang suruh hajar kita terus. Jadi saya ulangi ya, negara maju, tidak rela, negara berkembang itu jadi negara maju. Saya boleh berbicara sama saya. Siapa aja yang merasa tidak benar saya ngomong ini, silakan. Karena saya ngalamin bagaimana mereka mempersulit kita supaya kita bisa maju. Managing Director-nya IMF mengatakan bahwa Indonesia adalah titik terang di tengah-tengah kesuraman ekonomi dunia. Ini yang ngomong bukan kita loh ya, Kristalina, Managing Director-nya IMF. Titik terang di antara kesuraman ekonomi dunia. Kan bagus kalau banyak yang menyampaikan seperti itu. Sehingga trust kepercayaan global terhadap kita akan semakin baik. Surplus perdagangan kita ini besar sekali, 51 miliar US dollar. Ya, ekspor kita juga terus meningkat. Ini yang ditakutkan oleh negara-negara pesaing kita. Karena memang sampai 2045 kan kita direncanakan mungkin masuk top 4, top 5 ekonomi besar di dunia. Nah, mereka sudah membaca data ini, makanya kita juga mereka ingin perlambat, ya istilahnya jangan cepat kaya lah Indonesia gitu. Ya, kalau ini menjadi saingan juga secara ekonomi, secara menyeluruh. Nah, ini yang saya rasa Pak Jokowi sekarang mendorong lagi. Negara kita ini akan melompat dan kita akan melakukan sebuah lompatan kalau kita berani melakukan yang namanya industrialisasi dan hilirisasi terhadap sumber daya alam kita. Tapi musuhnya memang negara-negara maju. Nggak apa-apa, ya kita hadapi. Indonesia tengah menjajaki langkah sebagai negara maju atau negara ekonomi besar dunia. Namun negara adidaya seperti Uni Eropa yang kini sedang berjuang menghadapi resesi, tidak ingin posisinya diambil alih negara berkembang seperti Indonesia. Menurut Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir, niat Indonesia jadi negara besar sudah dirintis oleh Presiden Joko Widodo lewat program hilirisasi untuk menciptakan nilai tambah dari setiap bahan mentah yang jadi harta karun Indonesia selama ini. Namun niatan itu sedikit terlambat, lantaran negara-negara eksportir besar sudah terlanjur menikmati kekayaan imbas penjualan produk yang berasal dari raw material Indonesia, semisal sawit ataupun nikel. Alhasil, pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja ada di negara lain. Padahal Indonesia juga berpotensi menjadi hub global supply chain untuk mobil listrik karena punya sumber daya mineral yang besar. Nah, tak ingin kekayaan Indonesia terus dikeruk, Presiden Jokowi pada periode 2017 sampai 2018 memulai program hilirisasi sumber daya alam. Kebijakan ini tentu membuat negara maju meradang. Selain digugat di persidangan WTO, Uni Eropa juga dianggap melakukan diskriminasi terhadap ekspor minyak sawit mentah atau CPO Indonesia lewat kebijakan Renewable Energy Directive atau RED II. Uni Eropa secara pelan-pelan ingin menutup market Indonesia, sehingga market harus dibuka, tetap market mereka harus ditutup dengan alasan-alasan polisi yang tentu disusupi. Kondisi ini dinilai sama seperti zaman company VOC. Bila dulu ada kerja paksa dan tanam paksa, kini ada ekspor paksa, yakni lewat gugatan Uni Eropa di WTO yang memaksa Indonesia mengekspor nikel mentah. Padahal Indonesia ingin nikel diolah di dalam negeri.
Presiden Jokowi menyebut ada negara maju yang ingin mempertahankan posisinya. Banyak negara maju yang tidak rela melihat negara berkembang menjadi negara maju. Menurut Jokowi, Indonesia tidak perlu berkecil hati dan takut. Apapun tantangannya, Indonesia tetap melangkah menjadi negara maju. Sementara soal kekalahan Indonesia atas Uni Eropa dalam gugatan di WTO, akan ada babak kedua lewat banding yang diajukan Indonesia. Selain itu, Indonesia juga bersiap mengambil langkah dalam menatap situasi perekonomian pada 2023 agar bisa menjaga momentum untuk menjadi negara besar. Dilansir dari berbagai sumber, IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023 mencapai 5% atau menempati peringkat kedua dari negara-negara G20 di bawah India dengan 6,10%. Proyeksi tersebut unggul dibandingkan China dengan 4,4% dan Amerika Serikat dengan 1%. Sementara negara-negara G20 lain seperti Italia, Jerman, Rusia diproyeksikan mengalami pertumbuhan negatif. Untuk itu pemerintah Indonesia masih percaya diri dengan kekuatan ekonomi yang dimiliki untuk melawan Uni Eropa yang berada di pinggir jurang resesi. Terlebih, Indonesia masih menikmati surplus neraca perdagangan yang luar biasa besar, yakni 51 miliar dolar Amerika Serikat. Ekspor Indonesia juga terus meningkat. Inilah yang kemudian ditakutkan oleh negara pesaing, karena sampai 2045, Indonesia direncanakan masuk top 4-5 ekonomi besar dunia. Oleh karena itulah, akselerasi hilirisasi sumber daya alam atau SDA menjadi kunci pertumbuhan ekonomi sekarang dan di masa yang akan datang.